Nah, sekarang kita akan simak momen-momen menarik selama gelaran puncak KTT G20, mulai dari aksi iseng, momen emosional, hingga momen humanis para kepala negara anggota G20. Kita mulai dari Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard, yang menyempatkan diri untuk menjajal restoran yang menjajalkan makanan khas negaranya di Bali pada waktu senggang kala menghadiri KTT G20. Restoran itu bernama Meksikola. Ia terkesan dengan restoran ini dan menyebutnya sebagai restoran Meksiko terbaik di Bali. Ia pun bangga nama negaranya terbang hingga ke Bali, terutama kuliner khas asal negara Amerika Latin itu. Ada juga aksi santai Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, saudara. Ini yang menikmati momen-momen di Pulau Dewata. Keduanya asyik mengobrol di sebuah kafe di Bali. Dalam video unggahan @KittyDonalds di media sosial Twitter, Sunak memesan minuman mangga, sedangkan Trudeau memilih menu minuman bir ikonik asal Indonesia. Sedangkan momen humanis ditunjukkan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mencuri perhatian masyarakat Bali. Usai acara gala dinner KTT G20 di Garuda Wisnu Kencana, Macron berjalan kaki menuju hotel dan menyempatkan diri menyapa warga. Macron juga spontan menggendong seorang bayi yang ditemuinya menimbang dan mencium bayi itu. Macron pun berbincang dengan ibu dari bayi yang digendongnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron berjalan kaki sepanjang 2 km dari Simpang Uluwatu hingga Politeknik Bali Jimbaran. Macron mengaku ia melakukan ini karena memiliki ikatan emosional dengan Bali. Nah, yang satu ini pun jadi momen humanis di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang sudah berusia cukup lanjut selalu didampingi Presiden Joko Widodo yang berusia lebih muda dari Biden. Jokowi tampak terus mendampingi Biden saat rombongan pemimpin negara anggota G20 datang ke Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai Bali untuk menghadiri kegiatan menanam tanaman bakau sekaligus menyaksikan proses konservasi hutan bakau. Salah satu yang jadi perhatian publik dalam momen ini adalah di saat Presiden Jokowi dengan sigap membantu Presiden Joe Biden yang sempat tersandung anak tangga. Oke. Dari momen ini banyak pihak yang memuji sikap Presiden Jokowi. Oke, kalau yang satu ini momen tegang saat Presiden Tiongkok Xi Jinping menegur Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau karena membocorkan isi percakapan mereka ke media Kanada. Jinping mengkonfrontasi sikap Trudeau di sela-sela KTT G20 Nusa Dua Bali. Jinping menilai bocornya percakapan mereka ke koran di Kanada sangat tidak pantas. Namun Trudeau berdalih bahwa di negaranya dialog presiden adalah data terbuka yang bisa diakses oleh publik. Dan akhirnya Jinping pun meminta adanya kesepakatan baru terkait kerjasama kedua negara. Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。 And that's not how the way the conversation was 如 conducted. 果有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通。 If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 些 to 可以建设性，但是创造条件，创造条件。 let's create the conditions first. 好，好。 Oke, kalau yang satu ini jadi sorotan publik karena kecantikannya. Ini publik menyoroti Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee saat minum teh bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo di sela kegiatan KTT G20. Perempuan kelahiran Yangpyeong, Korea Selatan 2 September 1972 ini kerap disapa Madam Kim. Madam Kim yang kini berusia 50 tahun tergolong sebagai First Lady yang cukup memperhatikan fashion.
Oke, kalau yang satu ini sensasional, saudara. Mengapa begitu? Karena seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono yang sibuk jadi tukang foto para pemimpin dunia. Ini mereka kenal nggak sih siapa Pak Basuki gitu, udah bawa foto gitu ya. Dengan penampilan nyentrik membawa kamera, Menteri Basuki terlihat fokus mengabadikan momen Presiden Jokowi dengan presiden dari negara lain. Tak jarang ia harus berebut angle gitu ya dengan jurnalis dari luar negeri agar bisa mendapatkan hasil jepretan yang pas. Layaknya fotografer profesional, gaya Menteri Basuki memotret kedatangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Tahura Mangrove jadi sorotan. Begitupun kala ia memotret Presiden Prancis Emmanuel Macron sambil berjalan. Keren ya? Ya, Indonesia sukses menjadi presidensi KTT G20 di Bali. Kinerja pemerintah perlu kita apresiasi, mengingat tugas Indonesia mensukseskan G20 cukup berat tahun ini. Di tengah kondisi geopolitik yang memanas serta kubu-kubu keberpihakan sejumlah negara, Indonesia mampu membuktikan diri menjaga kedamaian. Terbukti dengan hadirnya 17 pemimpin dunia di Bali. Kehadiran para pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden sampai Presiden Tiongkok Xi Jinping bukan tanpa usaha. Pemerintah mengaku sampai harus bolak-balik melobi negara-negara anggota G20 hadir di pertemuan KTT G20.